Pernah dengar nggak sih anggapan kayak gini? Udah nikah siri aja dulu, gampang kok, nanti tinggal diurus isbat nikah. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kenapa pemikiran semacam itu bukan cuma keliru, tapi bisa jadi bumerang yang bahaya banget. Oke, kita mulai ya. Kalimat ini kedengerannya familiar banget kan? Seolah-olah isbat nikah itu kayak jalan pintas, semacam jalur VIP buat melegalkan pernikahan yang nggak tercatat. Anggapannya, ini cuma formalitas biasa yang bisa ditempuh siapa aja, kapan aja mereka mau. Tapi faktanya, jauh dari itu. Ini tuh kekeliruan yang fatal banget, yang bisa ngejerumusin kita ke masalah hukum yang ribetnya minta ampun di kemudian hari. Nah, jadi kalau isbat nikah itu bukan jalan pintas. Terus, sebetulnya apa dong? Yuk, kita luruskan pemahaman kita bareng-bareng sesuai sama aturan hukum yang sebenarnya berlaku. Oke, ini dia definisi resminya. Coba deh perhatiin dua kata kunci di sini. Permohonan yang diajukan ke pengadilan agama. Artinya apa? Ini tuh bukan sekedar datang buat daftar, tapi ini adalah proses hukum. Ada sidangnya, ada pembuktian, dan ada hakim yang bakal ngasih penetapan. Nah, di sini nih kelihatan jelas banget bedanya. Jalur normal itu ya menikah di KUA, beres, langsung sah dan tercatat. Sementara isbat nikah itu masuknya ke kolom langkah korektif. Sesuai namanya, ini adalah langkah perbaikan, bukan pilihan utama. Poin berikutnya yang penting banget buat digarisbawahi adalah proses ini nggak terbuka buat semua orang. Ada syarat-syarat yang super ketat dan terbatas banget yang harus dipenuhi. Nggak bisa sembarangan. Dan aturan mainnya ini bukan karangan bebas loh ya. Ini tuh tertulis dengan sangat jelas di pasal 7 kompilasi hukum Islam, jadi sifatnya mengikat secara hukum. Coba deh kita lihat daftarnya. Alasannya itu sangat-sangat spesifik. Misalnya akta nikahnya hilang, atau pernikahannya terjadi jauh sebelum tahun 1974. Kelihatan kan polanya? Ini semua adalah kondisi-kondisi darurat atau kondisi khusus. Ini sama sekali bukan jalur buat melegalkan nikah siri yang sengaja dilakukan baru-baru ini. Terus gimana dong kalau ada yang nekat aja ngajuin permohonan padahal nggak masuk kriteria tadi? Kenapa permohonan mereka sangat mungkin ditolak mentah-mentah sama hakim? Jawabannya adalah karena hakim nggak bakal langsung percaya gitu aja. Mereka akan melakukan investigasi mendalam, dicek semuanya, pernikahannya beneran sah nggak secara agama, usianya memenuhi syarat nggak, dan yang paling penting nih, jangan-jangan ini cuma akal-akalan buat ngindarin aturan lain, misalnya soal izin poligami. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, intinya adalah isbat nikah itu sebuah langkah perbaikan administrasi, sebuah langkah korektif, dan yang paling penting, ini adalah solusi terakhir, bukan pintu belakang, bukan jalan pintas yang bisa kita pakai seenaknya. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi sebaliknya. Kenapa sih ngikutin prosedur normal dengan mendaftar ke KUA dari awal, itu justru pilihan yang paling cerdas dan paling aman buat masa depan keluarga kita? Jawabannya karena manfaatnya itu jauh lebih besar dari sekedar selembar buku nikah. Ini soal fondasi, ini soal kepastian hukum yang ngelindungin hak-hak istri, ngejamin hak waris, dan yang paling gak ternilai, ngasih status hukum yang jelas buat anak-anak kita. Semua urusan, dari bikin akta lahir, daftar sekolah, sampai bikin paspor, semuanya jadi lancar. Oke, sekarang kita masuk ke skenario yang lebih spesifik. Anggaplah Anda adalah satu dari sedikit orang yang memang memenuhi semua syarat, dan permohonan isbat nikah Anda akhirnya dikabulkan oleh hakim. Selamat, tapi, tunggu dulu, urusannya belum selesai sampai di situ. Jadi gini, penetapan dari pengadilan itu ibarat tiket emas. Tapi tiket ini harus dibawa ke loket resminya, yaitu KUA, untuk ditukarkan jadi buku nikah. Jadi tujuan akhirnya, ya tetap balik lagi ke KUA. Prosesnya simpel kok, ada 3 langkah yang wajib diikuti. Pertama, ambil salinan resmi penetapan dari pengadilan agama. Kedua, siapin semua berkas administrasinya. Ketiga, bawa semua berkas itu ke KUA tempat Anda menikah dulu. Buat akhirnya dicatatkan dan dapet deh buku nikahnya. Nah, buat Anda yang lagi menempuh jalur ini, slide ini bisa jadi contekan paling penting nih. Silahkan di-screenshot kalau perlu. Ini daftar lengkap dokumen yang bakal diminta KUA. Saran saya, siapin semuanya dalam satu map, pastiin nggak ada satu pun yang kelewat, biar prosesnya nanti lancar jaya. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir dari pembahasan kita kali ini. Jadi, apa sih kesimpulan utama yang harus banget kita bawa pulang? Saya rasa kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna ya. Pernikahan itu punya 3 pilar, sakral, ibadah, dan tertib administrasi. Ketiganya ini harus jalan barengan, biar pernikahan kita nggak cuma sah di mata Tuhan, tapi juga kokoh di mata hukum negara. Jadi ini pertanyaan buat kita renungkan bersama. Apakah fondasi keluarga yang sedang kita bangun atau akan kita bangun sudah benar-benar kokoh?
Karena pada akhirnya, mencatatkan pernikahan secara hukum itu bukan cuma soal birokrasi loh. Ini adalah soal tanggung jawab. Tanggung jawab untuk melindungi orang-orang yang kita cintai dan memastikan masa depan mereka terjamin dan aman.